Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya mewawancarai teman, sahabat, saudara yang punya pengalaman 37 tahun bekerja di sebuah kementerian di bidang kepegawaian. Jadi beliau ini mengurus tentang pegawai ya, tata kelola pegawai. Nah, karena beliau sesuai dengan pengalamannya itu, saya ingin membahas tentang politik birokrasi di Kabupaten Sumbawa pada malam ini. Baik, rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku, saya sekarang ingin memulai dengan beberapa pertanyaan ya yang saya arahkan kepada beliau ini, namanya Pak Nurdin M. Daris. ya, M. Daris, Nurdin M. Daris. Nah, yang ingin saya tanyakan pada malam ini adalah bagaimana pandangan Pak Nurdin tentang politik birokrasi ya, yang terjadi di Sumbawa secara turun-temurun. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Saya lebih tidak kasuistis ya. Jadi kita berbicara itu nggak boleh kasuistis karena sesuai dengan pemahaman saya tentang kepegawaian ya. Dulu ada yang kita nafikan di dalam sistem kepegawaian ini. Ada KKN. KKN itu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebenarnya nepotisme ini, korupsi dan kolusinya ini yang kita haramkan semua. Nepotisme, bagaimana dengan nepotisme? Nepotisme itu boleh-boleh saja, yang penting memenuhi syarat. Artinya begini, ketika seseorang ingin menduduki jabatan, baik di Sumbawa maupun di mana saja, di kabupaten atau apa, jabatan struktural itu serendah-rendahnya eselon 4. Eselon 4 itu harus memenuhi syarat seperti dia, kalau menurut undang-undang kepegawaian, undang-undang nomor 14 tahun 2000, nomor 4 tahun 2015 nomor. Karena saya sudah 3 tahun yang lalu saya pensiun dari pegawai PNS. Jadi dia harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pendidikan formalnya itu sampai dengan S1. Terus yang kedua, dia harus memiliki syarat pengembangan spesialisasi. Artinya punya ilmu tambahan. Kalau di kementerian ya, kalau di daerah mungkin sama juga karena undang-undang itu harus dipakai secara nasional kan, mau di daerah mau di pusat sama saja, undang-undang itu berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional. Jadi kalau ingin menduduki jabatan eselon 4 yang paling rendah itu, dia harus diterapkan tingkat 4 masalah ini. Boleh, jadi begini, artinya begini, bahwa di daerah itu ada bupati, ada wakil bupati, ada di strukturnya itu ada sekda, lalu asisten dan kepala dinas. Kepala dinas ini kalau nggak salah dia eselon 2. Nah, eselon 2 ini sudah memiliki kewenangan yang mutlak terhadap pengangkatan pegawai di lingkungannya. Kecuali pengangkatan eselon 2 itu sendiri. Eselon 2 itu sendiri, maka yang memilih siapa yang berhak duduk di situ tentunya bupati, sekda, dan asistennya. Loh kan tanda tangannya bupati. Ya benar, tanda tangan bupati, tapi tingkat seleksi di awalnya itu di lingkungannya itu adalah orang yang ada di lingkungannya itu, supaya tahu karakter dia seperti apa, integritas dia setinggi apa, gitu kan? Yang tahu ada orang yang ada di lingkungannya. Orang luar lingkungan itu, umpama di dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau dinas apapun, kan nggak tahu mereka. Iya. Kapasitas dia ini seperti apa. Tahu-tahu bupati menunjuk si A karena dia itu tim suksesnya kah atau keluarga, ini yang bikin rusak. Lalu bupati ingin campur tangan, tanya dulu kepada yang punya wewenang di sana. Eselon 2 tadi, kepala dinas tadi, layak nggak nih saudara saya angkat?